kuda ataupun menggunakan motor sekalipun jadi satu hal yang susah sekali bagi para petani di Danau Gerak ini. Matahari masih cukup rendah di timur saat Indonesiaku tiba di sebuah desa di ujung Sumatera Selatan. Desa Danau Gerak, satu daerah yang termasuk dalam Kecamatan Semende Darat Hulu, Kabupaten Muara Enim. Berada di tempat terpencil, sungguh tak mudah. Lepas pukul 7.30, puluhan anak berseragam mulai memenuhi sudut-sudut desa. Mereka berjalan beriringan bersama teman sebaya. Sebagian bahkan melewati keramaian untuk sampai ke sekolah. Udara pagi di Danau Gerak yang cukup dingin tak jadi soal. Namun keceriaan mereka tak berlangsung lama. Begitu sampai sekolah, gerbang masih terkunci. Entah siapa yang pagi ini bertugas membawa kunci, karena memang tak ada penjaga di sekolah. Hampir setengah jam mereka menanti di gerbang. Akhirnya, kunci datang juga. Sekejap kemudian, para siswa berhamburan ke halaman sekolah. Ketika saya tiba di sekolah pukul 8 pagi, ada murid yang juga baru tiba di sekolah. Ketika saya kira sudah terlambat, ternyata halaman masih penuh anak-anak bermain. Ya, waktu yang seharusnya sudah untuk belajar belum juga dimulai. Terlambat masuk bukan hal yang aneh bagi siswa sekolah di Danau Gerak. Apalagi ini hari Kamis, hari yang sangat dinanti masyarakat kampung. Terus kalau gitu belajarnya gimana kalau nggak ada guru? Hah? Kak Ibu. Ya pemirsa, ini udah jam 8 lewat, sudah waktunya belajar, harusnya bagian di sini, tapi belum ada tenaga pengajarnya yang datang. Ke pasar ya? Ke pasar. Dan memang di pasar di sini katanya 1 minggu sekali. Pasar mingguan memang jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di pelosok, bahkan sampai membiarkan siswa terlantar. Waktu menunjukkan hampir jam 9 pagi. Akhirnya, pengurus sekolah datang. Walau cukup kewalahan karena mengatur 162 murid sendirian, sekolah tetap dimulai. Ironisnya, yang datang kali ini bukanlah guru. Kamis tuh mereka tuh ke pasar. Hari pasar ya? Hari pasar. Kalau di sini dibilangnya kalangan ya gitu. Kalangan. Kalangan. Terus kalau ini bulan-bulan ini tuh bang bulan-bulannya pesta. Banyak nikahan. Banyak nikahan. Terus banyak yang punya bayi kayak gitu kan. Kalau di sini bayi tuh adatnya tuh harus di markabat tuh apa namanya? Ada selamatan lah. Selamatan lah. Sebenarnya ada 10 guru di sekolah ini, 4 guru pegawai negeri dan sisanya honorer dengan bayaran tak seberapa. Sedihnya, Damai yang paling sibuk justru seorang tenaga honorer. Mengajar 6 kelas bergantian pasti cukup sulit. Namun jadi satu-satunya guru yang datang membuatnya tak punya pilihan. Bayaran Rp250.000 sebulan jelas tak seimbang dengan tugasnya. Tapi sebagai warga asli Danau Gerak, tak ada yang lebih membahagiakannya selain melihat penerus kampung ini bisa belajar. Ya Mirza, sebenarnya sekolah ini bangunannya termasuk bagus dibandingkan banyak sekolah lain di belahan Indonesia. Namun yang jadi kendala adalah di tempat ini, di sekolah ini, gurunya seringkali tidak masuk di hari-hari tertentu. Dan pada akhirnya, para murid juga lah yang dirugikan. Rasa penasaran membawa saya ke pasar Kalangan, pasar mingguan tempat warga desa membelanjakan uang mereka. Pasar Kalangan ini ada di desa lain yang bersebelahan dengan Danau Gerak. Mulai dari sayur mayur, lauk pauk, dan segala kebutuhan dapur ada di sini. Tak ketinggalan juga ada kebutuhan lain yang ada di rumah. Pasar yang ramai hampir menutup seluruh badan jalan. Di kota besar, pasar seperti ini biasa disebut pasar tumpah. Pasar ini
inilah yang kerap membuat guru sekolah dasar di pelosok Sumatera Selatan telat atau bahkan libur mengajar. Kalangan ibarat surga memenuhi segala kebutuhan warga. Biasanya warga membeli keperluan untuk seminggu ke depan. Karena memang pasar yang setiap hari buka ada di Tanjung Enim yang jaraknya 3 jam dari desa. Sejak pukul 6 pagi, pasar ini sudah mulai menggeliat, menampung pundi-pundi rupiah warga desa. Ya Misnah, pasar Kalangan ini ramai bukan cuma karena hanya ada 1 minggu sekali, namun juga karena memang waktunya sangat sebentar, hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Setelah itu, bersih semua lagi jalanan ini. Di antara barang yang dijual, terselip kekayaan hasil bumi Semende. Tanah pegunungan di bumi Serasan Sekundang ini sudah lama terkenal subur. Kopi adalah komoditas utamanya. Pasar mingguan seperti ini menjadi saat petani menjual hasil panennya. Bergunung dan berkarung robusta kering akan berpindah dari Semende ke kota besar, Palembang, Bangka, Jakarta, hingga Surabaya menjadi pelanggan utama. Hasil bumi ini pula yang membawa saya jauh keluar desa Danau Gerak. Kemasyuran kopi Semende terlalu sayang untuk dilewatkan. Ada lebih dari 800 hektar tanaman kopi yang ada di tempat ini, dan saya bersama beberapa orang petani akan langsung melihat ke kebun mereka, seperti apa kehidupan di sana yang katanya memang waktu mereka lebih banyak di kebun daripada di rumah sendiri. Hingga kini, berjalan kaki masih jadi andalan menuju ke kebun. Tak ketinggalan hewan pengangkut kesayangan para petani. Kuda-kuda jinak ini setia mengikuti langkah kami ke kebun. Ternyata, bukan hanya kuda. Ada juga kerbau yang perlahan tapi pasti ikut mengantar ke kebun. Kerbau ini bisa mengangkut 3 kali berat beban yang bisa dibawa kuda. Tujuan kami adalah kebun Matang Parekat yang jaraknya 5 km dari Danau Gerak. Medan yang harus ditaklukkan sungguh tak mudah. Jalan tanah setapak mengiring langkah kami naik turun perbukitan. Butuh waktu sampai 2 jam berjalan kaki untuk sampai ke lokasi. Akhirnya, kami sampai juga di kebun. Walau bukan saat panen raya, selalu ada kopi yang dipetik. Tanaman di sini berbuah sepanjang tahun. Itulah kelebihan tanah Semende. Kami bergegas memetik kopi. Waktu mereka tersita cukup banyak karena jalan saya yang lambat. Biji robusta merah dan kehitaman menjadi incaran saya. Biji-bijian yang pertama kali ditemukan bangsa Ethiopia ini baru bisa berbuah di atas umur 3 tahun. Sambil mencari biji yang siap panen, Aman membersihkan ranting yang kerap mengganggu pertumbuhan kopi. Sepenuh hati petani Semende merawat ladang rezeki mereka. Tanah yang sangat istimewa, namun sayangnya tak banyak dihargai. Petani sadar betul kekayaan tanah Semende. Tapi sayang, letak mereka yang jauh di pelosok membuat nasibnya terlupakan. Tak pernah ada perhatian dari pemerintah. Mereka benar-benar bekerja sendirian.